Halo semuanya, perkenalkan saya Bernadetta Afinda dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2023 dari kelas 4B. Di sini saya akan membawakan materi tentang ekosistem. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, materi kita hari ini tentang ekosistem. Sebelumnya Ibu mau bertanya, pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan di udara, seperti burung, serangga, dan masih banyak lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem hutan itu? Baik anak-anak, jadi ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantungan satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan sejenis, misalnya populasi ikan. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan singa betina untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya singa memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan, contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukan, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon. Sebaliknya, pohon mangga rugi karena makanannya diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya, interaksi anggrek dan pohon. Anggrek diuntungkan karena mendapatkan posisi baik dan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dari makan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Ibu akan memberikan satu contoh rantai makanan berikut ya. Contohnya, rumput adalah produsen kara, dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh penguraian, dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan monyet. Jadi anak-anak, ekosistem bukan hanya hutan loh. Ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak, contohnya ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangatlah beragam.
gurun atau padang pasir yang kering dan panas. Ekosistem taiga biasanya tersusun dari jenis tumbuhan seperti cemara atau pinus. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa tumbuh oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Yang pertama, ekosistem air tawar, contohnya danau, kolam, dan sungai. Yang kedua, ekosistem air asin, contohnya terumbu karang dan laut yang dalam. Yang ketiga, ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan teluk pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, pemburuan liar, dan pencemaran limbah. Baik anak-anak, setelah kalian mendengarkan penyampaian materi dari Ibu tentang ekosistem, bagaimana ya cara kita menjaga ekosistem kita? Caranya itu mudah loh, yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan menanam pohon. Ayo jaga ekosistem kita. Baik anak-anak, sekian penyampaian dari Ibu tentang materi ekosistem. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!